Setelah gue banyak research, kira-kira HP Samsung flagship apa ya yang masih powerful tapi dengan budget minim? Samsung S21, S22 harganya masih melejit. Samsung Note 20 juga masih tinggi. Nah, Samsung Note 10 nih yang udah terjangkau. Langsung aja gue sikat. Harga secondnya sekarang udah di 4 jutaan gede ya, yang X garansi resmi sen. Jadi ini dia Samsung Galaxy Note 10. Sekarang absen dulu deh. Siapa di sini dari kalian yang masih pakai Samsung Note 10 sampai sekarang ini? Atau sempat pernah pakai? Ceritain pengalaman kalian di kolom komentar ya. Ya udah, sekarang gue mau nostalgia sedikit sama mantan flagship dari Samsung ini yang umurnya udah kurang lebih 3 tahunan. Tapi sebelum lanjut ke nostalgianya, seperti biasa, mari kita opening dulu. Pasti kalau dari kalian yang lagi cari HP mantan flagship ini, udah pasti kalian ngincer performa dan desain khas flagship, tapi dengan harga yang saat ini udah terjangkau banget. Dan di sini ada 3 kategori pembahasan yang mau gue bahas nih. Pertama dari desain dan build quality, kedua performa game dan kamera, dan yang ketiga worth it nggak sih dipakai buat tahun 2023 ini, atau minimal buat setahun ke depan. Oke lanjut. Kalau dari segi desain, build quality di Samsung Note 10 ini harusnya udah nggak usah kalian ragukan lagi sih. Desainnya khas Note banget, siku-sikunya kotak, frame-nya terbuat dari aluminium dan back cover-nya juga dari kaca. Dan untuk layar dari Samsung Note 10 ini udah mengadopsi layar lengkung alias Edge, khas Samsung Note yang masih dipakai juga oleh Samsung untuk tipe layar melengkung sampai sekarang ini. Kalau soal layarnya, bentang layarnya di 6,3 inch. Resolusinya cuma Full HD+, tapi untuk layarnya gue bisa jamin layar yang dihasilkan dari Samsung Note 10 itu tajam, cerah. Karena panel layar Samsung Note 10 yang dipakai itu adalah Dynamic AMOLED, yang bisa bikin layarnya tuh enak aja, sedap dipandang. Belum lagi HP ini udah ada S Pen-nya, yang kalian bisa gunakan buat coret-coret atau bisa menunjang kerjaan kalian juga. Tapi sayangnya untuk refresh rate-nya di HP ini masih 60Hz aja. Tapi nggak masalah sih buat gua yang cuma main game santai tipis-tipis. Kalau dari desain dan build quality-nya sih nggak bisa dipungkiri lagi. Samsung Note 10 ini emang udah jadi HP lawas terbaik dan masih enak aja buat mejeng di kafe-kafe. Terus lanjut kita bahas dari performa gamenya nih. Untuk spesifikasi dari Samsung Note 10 yang gue punya ini dari Samsung resmi Indonesia ya. Jadi pakai chipsetnya dari Exynos 9825. Dipadukan dengan RAM 8GB dan internal memorinya 256GB. Skor Antutu benchmarknya yang dihasilkan ada di angka 454 ribuan. Jadi kalau skor Antutu segitu bisa dikatakan performanya mirip-mirip chipset Snapdragon 778G. Di sini gue coba tes main game Mobile Legends. Untuk settingan yang gue pakai itu di grafis ultra, refresh rate-nya juga mentok, hanya di tinggi aja, alias semua rata kanan bawaan HP-nya ya. Di game MOBA analog ini, gue ngerasa Samsung Note 10 ini masih aman-aman aja dimainkan. Pergerakan karakternya smooth, nggak ada kendala. Gua nggak ada sama sekali nemuin frame drop di Samsung Note 10 ini. Main satu game sampai habis kira-kira 15 menitan ini masih stabil aja. Begitupun juga suhunya ada di kisaran 41 derajat ya, masih bisa dibilang hangat-hangat aja sih. Overall, settingan grafik ultra dan refresh rate tinggi masih nyaman dimainkan. Dan baterai berkurang cuma 10% aja setelah dimainkan 15 menitan. Terus main eFootball, di sini gue pakai settingan grafik rata kanan ya, yaitu grafis tinggi di 60 fps. Main game bola kayak gini juga masih nggak ada penurunan FPS sih, dan manteng aja di 60 fps. Main 2 babak sekitar 10 menit lebih, itu baterainya berkurang 8% aja. Suhunya bisa tembus di kisaran 42,8 derajat. Bisa dikatakan main eFootball 2022 di Samsung Note 10 ini udah kelampau overheat ya. Tapi walaupun overheat, intinya main eFootball ini masih lancar jaya. Terus lanjut main PUBG Mobile, settingan yang dipakai di Samsung Note 10 ada di Smooth Extreme ya. Gua main sekitar 20 menitan lebih, prosesornya tuh sebenarnya buat tahun 2022 ini masih sangat bisa diandelin sih. Tapi untuk cooling sistemnya di Samsung Note 10 ini masih belum bisa menekan suhu panasnya saat main game. Gue sangat menyarankan buat kalian pakai casing ya kalau buat main game yang lama. Terus main PUBG Mobile sebenarnya nggak ada sama sekali gue nemuin frame drop.
Walau suhu yang dihasilkan ketika gue mainin itu tembus high, yang artinya lebih dari 42 derajat nih. Main settingan smooth ekstrim masih nyaman banget walau dalam kondisi ngeras sekalipun. Dan main sekitaran 20 menit lebih, baterai berkurang 15% aja. Dan yang terakhir gue geber main Genshin Impact, dan settingan gue paksain di grafik menengah di 60 fps. Dan ternyata masih lumayan juga sih Samsung Note 10 ini. Pergerakan karakternya ketika kita berantem sama musuh aja terlihat smooth, tapi lebih ke arah frame drop sih. Suhu yang dihasilkan aja bisa tembus high, artinya lebih dari 42 derajat. Settingan menengah di 60 fps lumayan cepat panas dan bikin pergerakan karakternya jadi agak sedikit patah-patah gara-gara panasnya itu. Mungkin kalian bisa setting di mentok kiri alias grafik paling rendah dan gamenya mungkin berjalan lebih baik ya. Intinya suhu yang bisa tembus lebih dari 42 derajat di Genshin Impact ini bikin si Samsung Note 10 ini agak sedikit kewalahan. Dan main game sekitar 20 menitan baterai berkurang 20% lebih karena saking panasnya. Lanjut untuk performa kameranya nih, yang jadi salah satu nilai utama juga kalau kalian berniat cari HP X flagship. By the way, gue mau kasih info dulu, untuk kamera dari Samsung Note 10 ini ada 3 lensa di bagian belakang, yang masing-masing beresolusi 12 megapiksel untuk lensa utama, terus ada 12 megapiksel untuk lensa telefoto, dan 16 megapiksel untuk lensa ultrawide. Dan satu lensa lagi ada di bagian depan dengan resolusi 10 megapiksel. Hasilnya menurut gue sebenarnya lebih ke arah natural, tapi software dari Samsung ini sendiri cenderung ngeboost saturasinya ya, dan alhasil untuk foto-foto di Samsung Note 10 ini agak sedikit ngegonjreng. Warnanya keluar dan SDR-nya juga udah bagus sih. Tapi yang bikin gue kagum dari hasil kameranya ini adalah detailnya yang menurut gue masih sangat bisa diandelin buat pasang foto di Instagram. Dan untuk hasil perekaman videonya menurut gue juga masih bisa dikatakan terbaik dibanding HP 4-5 jutaan saat ini. OIS-nya berjalan dengan baik, perekaman videonya stabil, gambarnya tajam, warnanya nendang. Intinya buat vlog-vlog TikTok udah lebih dari cukup sih. Ini perekaman Full HD 30 fps untuk kamera depannya. Kamera depan nggak ada OIS, hanya AIS aja. Tuh. Kalau buat ngevlog ya kurang lebih kayak begini. Hei, mantap. Dan yang terakhir, kira-kira Samsung Note 10 ini masih pantas nggak sih buat kalian pakai di tahun 2023 ini? Kalau menurut gue sih gas aja sih. Kalau kalian lebih mentingin estetik desain, fitur S Pen, dan ngandelin kameranya buat tahun 2023 ini. Tapi kalau kalian ngincar gaming, sebenarnya HP ini masih sanggup-sanggup aja buat push rank. Tapi satu hal yang agak bikin gue greget sih, yaitu baterainya yang kalau dibuat main game itu cepet banget habisnya. Belum lagi HP-nya ini cenderung ke arah panas untuk suhunya. Jadi kalian bisa pertimbangkan lagi deh buat beli Samsung Note 10 ini di tahun 2023 kalau buat main game. Dan kalau buat dipakai sampai setahun ke depan, menurut gue sih masih bisa lah, masih bisa banget sih. Karena dari update softwarenya pun udah bisa mentok di Android 12. Jadi buat setahun ke depan ya masih santai lah. Paling tinggal ganti baterai aja di service center resmi, beres deh. Ya udah, mungkin segini dulu aja yang bisa gue share ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye bye.